Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan minggu ke-9. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep kompensasi. Dalam pertemuan kita kali ini, capaian pembelajarannya adalah mampu memahami pokok bahasan materi bagaimana bayaran strategis dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kompensasi karyawan. Karyawan dalam perusahaan dapat memiliki motivasi lebih besar untuk bekerja dengan sebaik mungkin jika terdapat hal-hal yang mampu menumbuhkan motivasi pada diri karyawan. Salah satu hal yang terbukti menjadi penyebab munculnya motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat adalah uang. Karyawan yang pada awalnya memiliki kecenderungan untuk bekerja dengan santai dan hanya mengejar batas minimum dari standar kerja atau produktivitas akan menjadi lebih giat dan berupaya mencapai atau melebihi standar kerja jika perusahaan mampu merancang penawaran kepada karyawan yang berorientasi pada pemberian tambahan uang atau yang biasa kita sebut dengan insentif. Insentif keuangan sebagai metode pendorong peningkatan kinerja karyawan dipopulerkan oleh Frederick Taylor. Berdasarkan observasi dari analisis yang dilakukan, Taylor memahami bahwa cara pemberian insentif perlu dirancang dengan sistematis untuk dapat memberikan dampak berupa peningkatan kinerja yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan produktivitas karyawan. 3 hal yang diusulkan Taylor dalam metode perencanaan insentif. Yang pertama adalah penetapan standar produktivitas kerja, yang kedua adalah peningkatan efektivitas metode kerja, dan ketiga adalah pemberian hadiah berupa insentif. Keterhubungan tersebut secara teoritis juga telah dikaji oleh beberapa pakar, antara lain adalah Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Edwin Deci, Viktor Fromm, and Skinner. Bagian selanjutnya kita akan memperjelas program insentif yang digunakan oleh perusahaan. Penjelasan mengenai insentif akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah insentif individual karyawan dan program pengenalan. Yang kedua adalah program kompensasi penjualan. Yang ketiga adalah program kompensasi insentif manajer dan eksekutif, dan program yang keempat adalah program insentif tim dan keseluruhan organisasi. Nah, kita akan jelaskan yang pertama yaitu program insentif individual karyawan dan program pengenalan. Pada bagian ini terdapat beberapa jenis insentif yang diperuntukkan untuk karyawan secara individual. Yang pertama adalah piecework, yang kedua adalah merit pay, yang ketiga adalah insentif untuk karyawan profesional, dan yang keempat adalah penghargaan non-finansial berbasis pengakuan. Untuk yang pertama adalah piecework. Piecework ini merupakan insentif yang dibayarkan dengan besar insentif disesuaikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, merit pay merupakan bentuk peningkatan gaji yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya yang baik. Yang ketiga, untuk insentif karyawan profesional adalah karyawan yang pekerjaannya berkaitan dengan penerapan pengetahuan yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan perusahaan. Contohnya, karyawan profesional adalah pengacara, dokter, ahli ekonomi. Dan yang keempat, untuk program insentif individual adalah penghargaan non-finansial. Program ini adalah program pengakuan, adalah salah satu jenis dari penghargaan yang bukan berupa faktor finansial. Program ini biasanya berwujud dalam program resmi perusahaan seperti program karyawan terbaik bulanan yang telah terbukti memiliki dampak positif terhadap kinerja. Program yang kedua adalah program kompensasi penjualan. Kompensasi penjualan utamanya terdiri dari komisi penjualan yang diberikan kepada karyawan bagian penjualan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan motivasi kerja dalam mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan. Program yang ketiga adalah insentif untuk manajer dan eksekutif. Nah, ini ada dua bagian, insentif jangka panjang dan insentif jangka pendek. Jika jenis insentif jangka pendek menjadi pilihan utama perusahaan yang melakukan evaluasi kinerja manajerial dalam periode jangka pendek atau tahunan.
4 faktor yang mempengaruhi pemberian insentif jangka pendek. Yang pertama adalah faktor kelayakan sesuai kriteria, besar dana, kinerja individual, dan formula. Nah, untuk insentif jangka panjang, metode ini mendukung pelaksanaan strategi jangka panjang perusahaan, di mana manajer akan mendapatkan insentifnya ketika tujuan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. Program selanjutnya adalah program insentif tim dan keberlangsungan organisasi. Kerja tim merupakan salah satu faktor yang menjaga keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara cermat mengatur bagaimana tim yang ada dalam perusahaan dapat bekerja maksimal melalui perencanaan insentif tim yang tepat. Sebagaimana model pemberian insentif yang lain, insentif yang diberikan kepada tim juga didasarkan pada kinerja tim. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian insentif tim adalah untuk memastikan bahwa keseluruhan anggota tim benar-benar memiliki kualifikasi yang sepadan, baik terkait dengan pengetahuan, keterampilan maupun perilaku, sehingga dapat menjamin bahwa seluruh anggota tim memiliki kontribusi yang setara. Pembayaran yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan yang libur merupakan jenis tunjangan yang paling banyak memakan biaya karena banyaknya jumlah libur yang umumnya dimiliki karyawan. Jenis bayaran waktu libur ini dapat meliputi pembayaran untuk cuti libur karyawan, cuti sakit, cuti hamil, dan pembayaran untuk karyawan yang diberhentikan oleh perusahaan. Jenis asuransi yang disediakan perusahaan pada umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu asuransi kerja dan asuransi kesehatan. Asuransi kerja merupakan jaminan bahwa karyawan yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan pekerjaan akan tetap mendapatkan gaji berikut tunjangan perawatan terhadap sakit yang diderita. Sedangkan asuransi kesehatan mencakup asuransi atau penggunaan rumah sakit, asuransi perawatan kesehatan, dan asuransi untuk karyawan yang cacat. Penjelasan selanjutnya adalah variable pay plan. Apa sih itu? Variable pay adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja, baik kinerja secara individual, tim, maupun keseluruhan perusahaan. Perencanaan terhadap variable pay merupakan upaya yang dilakukan untuk menyediakan penghargaan atau yang umumnya disebut sebagai insentif kepada karyawan karena tercapainya kinerja yang melebihi ekspektasi. Asumsi dari pemberian insentif ini yaitu yang pertama, adanya kontribusi dari beberapa jenis pekerjaan yang melebihi kontribusi dari pekerjaan jenis lain terhadap kesuksesan organisasi. Yang kedua, adanya karyawan yang memiliki kinerja lebih baik daripada karyawan yang lain. Yang ketiga adalah karyawan yang memiliki kinerja lebih baik harus mendapatkan kompensasi yang lebih baik juga. Nah, yang terakhir adalah total kompensasi dari karyawan perlu dihubungkan secara langsung dengan kinerja dan hasil. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perusahaan menggunakan variable pay. Yang pertama adalah variable pay menjadi penghubung antara sasaran strategis perusahaan dan kinerja karyawan. Yang kedua, keberadaan variable pay mendorong peningkatan hasil perusahaan dan memberikan tambahan pendapatan kepada karyawan yang berdasarkan kontribusinya. Yang ketiga adalah perusahaan dapat mengetahui tingkat kinerja karyawan melalui pemberian penghargaan yang berbeda-beda sesuai kinerjanya. Yang keempat adalah keberadaan variable pay dapat mendorong pencapaian tujuan MSDM seperti peningkatan retensi karyawan, mengurangi tingkat pengunduran diri karyawan, dan pengenalan pelatihan. Hasil penerapan variable pay plans tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan harapan meskipun perusahaan telah mengupayakan dengan semaksimal mungkin. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan variable pay plan adalah kekompleksitasan tinggi dari sistem tersebut yang membuat manajemen dan karyawan tidak dapat memahaminya secara jelas. Ketidakjelasan ini menjadi pemicu kesalahan dari karyawan dalam memahami sistem insentif yang digunakan perusahaan, yang pada akhirnya membuat karyawan tidak termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya. Namun, perusahaan dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat sukses menerapkan variable pay plans jika perusahaan melakukan beberapa hal. Misalnya, 1. Mengembangkan rencana yang jelas dan dapat dipahami serta harus selalu dikomunikasikan kepada karyawan. Yang kedua adalah menggunakan pengukuran kinerja yang realistis. Yang ketiga, membuat rencana secara aktual dan terhubung dengan tujuan perusahaan.
Yang keempat, secara jelas menghubungkan kinerja dengan insentif. Dan yang kelima adalah membedakan variabel insentif dari gaji pokok. Sekianlah penjelasan untuk minggu ke-9. Apabila saudara ada yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan dalam forum. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan kuis agar mengetahui sejauh mana Anda dapat memahami materi ini. Semangat belajar, sehat selalu. Terima kasih.